Visip Talk, bincang santai bareng BEM Visip. Balik lagi sama gue Andre dan gue Justin. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang lebih menarik lagi, tentunya dengan narasumber yang lebih kece, yaitu ada siapa di sini? Di samping gue ada Kak Haya Akila Hidayat. Halo Kak Haya. Tepuk tangan buat gue. Perkenalkan diri dong. Kayaknya Visipers belum pada tahu nih siapa nih Kak Haya. Oh nggak tahu ya. Oke berarti mungkin emang kurang ini ya. Mereka kurang gaul. kurang nggak tahu gue gitu. Oke, halo Visipers, gue Haya Akila Hidayat dari Komunikasi 2020. Sekarang ada abang-abang ganteng nih. Siapa tuh Ting, kalau boleh tahu? Coba ditanya Ting namanya. Ada Matthew, perkenalan diri dong Matthew. Halo Visipers, gue Andrew Matthew dari HI 21. Asik. Thank you banget ya teman-teman udah mau datang nih narasumber kita. Thank you. BTW gimana tadi perjalanan? Pas banget gimmick kita, gue udah mikir tuh kayak gitu. Tadi sih gue macet banget ya. Macet gak lo? Soalnya gue macet banget. Gue kebetulan nginep di kosan temen. Waduh. Karena ada ini kan spesial banget nih, jadi gue gak boleh telat. Nggak boleh telat. Boleh telat. Prepare ya kan? Prepare banget. Tapi emang di mana ya? Kok macet? Kemang. Oh Kemang. Ah, macet sih. Pagi Parah. lagi Ting. Pagi. Jam 7 tuh Kemang. Wah. Macetnya nggak gerak. tapi terus. Macetnya nggak gerak. Namanya macet. Kalau gerak namanya nggak macet ya teman-teman. Macet lancar. Ya. Soalnya rumah gue di Pancoran. Tadi kesini tuh 1,5 jam lah kurang lebih. Iya. Setengah jam. Ah, lumayan sih. Lumayan Ting. Lumayan banget itu. Gue tadi kehujanan lagi. Waduh, basah dong. Basah. Oke Ting, coba kita kasih tahu Visipers hari ini kita mau ngebahas apa sih, tema apa sih kali ini kayaknya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang organisasi, pertemanan, Dan kepanitiaan. dan kepanitiaan. Penting gak sih? Berat juga ya. Nggak tahu, makanya kita nanya ke narasumber yang ada yang sebagai pemenang mahasiswa teraktif sevisip UPN Veteran Jakarta. Tepuk tangan buat gue. Wow. Boleh. Dan Andrew Masuk. Matthew juga kalau nggak salah satu kandidatnya ya. Mahasiswa populer. Oh, mahasiswa populer. Lawan Wow. Wendy ya. Cuman gue mau ke Haya dulu ya. Boleh. Oke. Kesibukan lu sekarang tuh apa sih Kak Haya? Karena gue lagi MBKM, jadi gue nggak kuliah cuma satu matkul aja. Jadi sibukan gue adalah kuliah satu matkul, magang Merdeka, magang mandiri kebetulan. Magang mandi. Jadi 2 magang di semester. 2 magang, iya. Gila. Kalau lu Matt, kesibukan lu apa nih sekarang? Kalau gue sekarang menjabat di BMU, jadi BMU. koordinator bidang. Koordinator bidang. Oke. Terus gue Bidang apa tuh? bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan mahasiswa. Gila. Baru ada tahun ini. Terus gue juga anggota Satgas PPKS UPN Veteran Jakarta. Oh ya, anggota Satgas Visip ya lu kalau nggak salah ya. Dari Visip gue satu-satunya. Satu-satunya. Satu-satunya dari Visip. Oh gila, keren banget narsum kita Gokil kali ini banget Ting. nih. Tepuk tangan dulu dong. Kita ngomongin organisasi nih. Kayak untuk Kak Haya, lu udah pernah ngikutin organisasi apa aja sih selama di UPN. Visip UPN? Iya. Oke, kalau di Visip berarti gue ada 2 ya. Iya. Hima Ikom, Himpunan Mahasiswa Komunikasi, sama 5TV. Kebetulan. 5TV. Berarti ada KSM-nya 3 ya berarti ya? 2 dong. Hima Ikom dan UKM? ya kan katanya di Visip. Oh enggak, Oh, iya. Maksud gue selama lu di Visip, lu Oh. udah ikut apa aja ya, gitu. gitu. Kalau misalnya selama gue di kuliah ya, Ya, selama kuliah deh. gue pernah ikut Hima Ikom, Ya. terus 5TV sama UKMMC. UKMM sih 3. Sepenting itukah kok lu sampai ngikutin 3 organisasi itu? Menurut lo? Menurut gue ya, Ya. ini terlepas dari susah senangnya organisasi ya, menurut Ya. gue penting. Karena kebetulan sebenarnya penting gak penting menurut gue tergantung goals orang-orang ya. Kalau misalnya orang gak ikut ya gak apa-apa, goals dia mungkin bukan kayak gue. Cuman menurut gue organisasi yang gue ikutin itu menunjang apa yang mau gue capai ke depannya. Karena kayak misalnya MC, gue kebetulan anaknya kayak vokal banget nih, public speaking banget nih gitu. Jadi kayak untuk belajar hal itu gue ikut MC. Terus kayak TV kan juga gue ngambil di bidang yang sama kan sebagai anchor. Nah, Iya. terus kayak gue juga suka banget nih bidang komunikasi kayak kehumasan dan lainnya. Makanya gue di Himaikom ngambilnya Huminfo departemennya. Jadi align banget sama apa yang gue kerjain di magang sekarang gitu. Tapi karena setelah lu lewatin itu, menurut lu beneran itu bermanfaat gak buat lu? Karena Iya. kan kadang kita udah contoh gue baru Iya. masuk, jadi Iya. gue belum bisa ngerasain apakah itu nanti bermanfaat buat gue. Nah kalau untuk lu pribadi, apakah itu beneran bermanfaat buat lu dan
lurus dengan apa yang lu mau nantinya gitu. Cita-cita lu gitu. Oke. Menurut gue saat ini ya, sampai saat ini ya, kan gue juga gak tahu masa depan gue kan. Cuman Yeah. kalau sampai saat ini itu ngaruh banget, align banget, bener-bener kayak ya udah yang gue pakai kemarin itu gue implementasin lagi sekarang. Cuman mungkin bedanya ranahnya kali ya, yang sekarang ranahnya lebih gede kan ke Yeah. publik gitu Yeah, kan. betul. Terus kayak kalau lo tahu anak organisasi sama gue organisasi itu biasanya beda. Bedanya apa tuh? Dari cara pikirnya kayak Betul. Gue setuju itu. sesimpel kayak lo udah biasa kerja bareng orang, lo udah tau lah cara ngadepin banyak orang dengan karakteristik yang beda-beda. Terus lo juga udah tahu caranya kayak ngalah kalau misalnya orang punya pendapat lain. Karena kepala banyak banget nih dalam satu organisasi. Lo udah biasa ya. banget sama yang kayak gitu. Cuman kalau misalnya orang yang gak organisasi tuh kayak mungkin kayak sebatas ya udah aja gitu. Masa kayak yang anak organisasi tuh lebih bisa lah menempatkan diri buat kondisi yang kayak profesional harus kayak gimana, ketika dia harus bercanda tuh kayak gimana, hadapan sama orang ABC kayak gimana tuh dia lebih tahu. Terbiasa gitu. dengan deadline gitu. Iya. Kita kan sekarang kalau bahasa anak kerja zaman sekarang tuh fast paced environment. Apaan tuh gue gak tahu. Itu Gua kayak nggak masa- paham lah gitu. kayak Oke, lingkungan Ting. kerja yang kayak cepet banget perubahannya gitu. Oh. Tahu-tahu sekarang tren ini, besok tren ini, dan lo tuh harus terbiasa sama itu. Nah kalau di organisasi menurut gue tuh lo udah cukup terbiasa sama itu. Jadi kalau yang gua tangkap dari jawaban kayak ini berarti organisasi itu selain emang sejalur sama apa yang dia pengen, apa yang dia cita-citain, organisasi itu tuh juga ngubah pola pikir, mindset, Ya, Mindset. berpengaruh ke mindset itu. betul. Oke, mungkin kita ke narsum kita satu lagi, Iya ada Andrew Matthew. Andrew. Kalau Mas Andre Matthew selama di FISIP UPN pernah ngikut apa aja? Oke, kalau gua semester 2 kalau nggak salah masuk BEM, Dua. jadi staff Iya, gitu kan. Jadi staff ya. Awalnya gua daftar nih salah satu KSM ya kalau FISIP ya, Iya. Ya, FVCI. 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 Gue Oh, ditolak, iya. Gua ditolak kan. Ditolak? Ditolak. Iya. Kecewa lah. Tapi itu ternyata jadi jalan gue untuk masuk ke BM. Karena gue dari dulu pengen gue organisasi 2 aja. Waktu itu gue kebetulan udah masuk Amnesty. Oh ya, Oh, benar. Amnesty. Iya, iya. Terus gue ikut BMU. Ternyata diterima gitu kan di bagian apa riset dan perempuan. Terus ikut-ikut itu bagian sospol. Gue juga sempat dapat kesempatan masuk TV CNN waktu itu. Oh iya, Iya. iya. Gue juga Iya. nonton, gue juga nonton. Gua ngeliat tuh, ada yang Bener. snapgram gue. Itu tentang apa tuh? Itu kita bahas kuda-kuda Prabowo untuk pemilu. Oh ya, kalau nggak salah Oh. lu ngajuin pertanyaan dan muka lu di highlight gede banget, banget di di Videotron, TV. di Iya, CNN dan iya. itu di Bener, live-in di satu Indonesia. Iya, Wah, itu gila. ada di YouTube CNN juga. Wah, keren, keren. Jadi teman-teman bisa nonton langsung ya, langsung aja nonton. Iya, terus sekarang gue jadi tadi menjabat di BMU. Itu aja sih paling. Oke, berarti lu selama di UPN ini lu cuma ngikut 2 ya. Amnesty sama BEM. Iya benar. BEM UPN. Iya. Tapi kalau nggak salah Amnesty itu udah jadi UKM di UPN belum sih? Kalau Amnesty gue belum ada SK-nya kayaknya. Belum ada. Sekarang- Tapi udah ada cabangnya Amnesty UPN VJ ya? Amnesty chapter, iya. Oh, Amnesty Chapter- chapternya udah chapter ada. UPN Tapi VJ. kalau untuk resmi jadi UKM belum ada. Belum. Dia masih eksternal lah kalau bisa dibilang. Oh, masih eksternal. Oke, berarti lu ngikut satu internal, satu eksternal. Iya. Tapi gue pengen tanya, kalau misalnya pas semester 2 itu lo staff, sekarang lo apa berarti? Sekarang koordinator bidang Kak. Berarti ini ya? Naik. Naik ya? Naik, iya, Wih, bener. tangganya jelas ya? Tangganya jelas. Karena gue emang waktu jadi staff gue maksimalin. Gue istilahnya caper lah maksudnya. Oh, iya, iya. Biar kelihatan. Caper is emas. Iya. Ya, dimanapun tuh emang kayak kita butuh jadi tampil gitu. Betul. Jadi butuh untuk dilihat biar ya jenjang karir kita nggak stuck di situ-situ aja. Betul, betul, gitu. betul. Oh, mungkin kalau gue lebih senengnya kan nyebut branding kali ya. Oh, Benar. branding. benar. Itu halusnya sekarang. Iya, karena itu nyatanya kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu, orang nggak ngelihat kita soalnya. Oke. Tadi ngomongin organisasi, gue Betul. pengen nanya tentang kepanitiaan nih. Kalau Kak Haya, seberapa banyak udah kepanitiaan yang lo ikutin gitu? Sting, sorry sebelumnya gue potong. Apa tuh? Kayaknya gue pernah ngeliat di TikTok kayak Kahaya kepanitiaan yang diikutin kayak 100.000 kalau nggak salah. Dia pernah bikin konten itu Yang tuh. ini ya? Lanyarnya, yang palanya lanyar tuh ya? begini nih. Palanya apa ya? Begini. Saking beratnya banyak banget. Coba kayak diceritain seberapa banyak kepanitiaan volunteer yang lo ikutin. Iya. Kalau di UPN ya, sebenarnya kalau UPN dan di luar deh. Oke, sebenarnya gue tuh kayak gini. Kalau misalnya yang di UPN kan kayak hima nih, udah pasti kan gue ikut Prokernya. Proker acara, prokernya gitu. Jadi kayak itu nggak usah diomongin lah, ya udah pasti banyak gitu. Oke. Cuman yang di luar, gue pernah ikut Hello Visip sama PKKMB. Itu untuk yang di Yang di- FISIP. Iya. Visip. Ya, terus habis itu kalau di luar gue ikut paling kayak
volunteer buat itu kan 50 juga ada kerja sama salah satu konser juga. Nah itu gue ikut jadi volunteer. Terus itu gue diajakin sama temen gue buat acara yang Jakarta Town Fest. Itu gue juga ikut jadi volunteer, gue bagian publikasi. Terus sama gue itu ada kayak volunteer buat nemenin anak-anak belajar gitu tuh gue juga ikut kayak gitu. Nggak banyak sebenarnya kalau dibandingin orang lain, cuman gue banyaknya yang di internal kampus aja jadi kelihatannya kayak banyak gitu. Enggak, orang lain siapa? Belum ada sebanyak dia, gue ngeliat. Tahu gue belum ada ya di Belum ada, banyak banget Lebay dia. banget. Serius, gue di mana-mana ketemu dia. Lebay. Jujur orang sampai pemenang nominasi mahasiswa teraktif loh. Ting Haya Akila. Kalau kata teman gue namanya ganti sekarang Ting. Jadi Haya keren Akila. Haya keren akhirnya. Keren is my middle name. Tapi benar Kak ganti nama? Enggak, gimmick doang ya. Gimmick ya. Oke, kalau Andri Matthew sendiri kepanitiaan pernah ikut apa aja? Di Kepanitiaan UPN? Ya. Di UPN ya, paling proker-proker dari BEM sih. Sama ya, kalau kayak kan kalau di Himaikom berarti ngikutnya proker-proker Iya, Himaikom, kalau Andrew Matthew di BEM Unif, BMU, iya. BMU itu berarti ngikutnya proker-proker BMU. Proker kayak studi banding. Oh iya. Acara-acara dari bidang gue juga dari Sospol gitu. Beberapa kali diundang sih jadi moderator di ada waktu itu festival Jakarta Bermasalah. Itu diadain oleh Kopaja sama LBH Jakarta gitu. Jadi moderator di sana. Iya, jadi moderator gitu. Kalau dari Amnesty sendiri ada proker-prokernya atau ada Amnesty ada waktu itu namanya Sadis, santai diskusi. Santai diskusi. Ya. Oh, kalau nggak salah gue datang yang volume 1. Iya. Iya, gue Tapi yang ngikut. didiskusin apa tuh? Itu diskusin masalah ya HAM sih. Iya, soalnya kan Amnesty itu bergerak di bidang HAM ya kalau nggak salah. Ya betul. Itu sih paling. Oke, tapi kan kita udah ngomongin organisasi sama kepanitiaan volunteer dan itu kalian udah ya emang mahasiswa terpopuler dan mahasiswa teraktif ya. Udah lama lah berkecimpung di situ gitu. Udah lumayan hatam. Udah basah kering lagi Iya, gitu sih iya, kalau bahasanya. iya. Nah, tapi terkadang kalau kita ngelihat di TikTok atau di YouTube Short, di TikTok sih lebih tepatnya ya. Di TikTok banyak ngomongin kalau kayak organisasi kepanitiaan tuh berpengaruh ke pertemanan, kayak lu kalau nggak ikut organisasi, lu nggak ikut ini, lu nggak dapet temen. Nah, tanggapan kalian gimana? Kayak emang bener ya organisasi itu ngebikin lu dapet temen gitu? Dari Kahaya dulu kali. Andrew dulu boleh gantian. Oke, dari Andrew. Gimana Andrew? Agak mau ngintip jawabannya dulu saudara. Oh. Kalau menurut gue sendiri sih pasti ya berpengaruh. Yeah. Pasti berpengaruh karena apa? Karena ini based on experience juga, pengalaman gue bahwa gue dulu itu bukan yang punya banyak teman. Walaupun di HI gue udah dikenal gitu gara-gara setiap kelas besar selalu kan. Ya, Ya, selalu nanya ya. Tahu kan. Dan menurut gue tuh nggak di HI doang sih, di FISIP. di FISIP di sini. Iya. Karena gue kadang mager gitu kalau kelas tapi diem semua. Diem Jadi aja. Ya, kadang Gak ada gue diskusinya ya. ngajuin pertanyaan-pertanyaan yang Kontroversi. iya kayak gitu. Pancasila bisa diubah nggak? Ini kan semester 2. Iya. Terus setelah gue masuk organisasi, ternyata channel gue tambah banyak teman-teman yang gue kenal, orang-orang penting di UPN lah istilahnya gitu, orang-orang yang sebenarnya mereka udah punya pengalaman lebih dari kita ya. Kayak pemimpin-pemimpin di BEM. Terus gue juga merasa bahwa ya itu sebenarnya jalan untuk kita menuju kesempatan-kesempatan berikutnya. Artinya kita kenal banyak orang, saat ada kesempatan, ada opportunity untuk ngisi acara, kita diundang, kita jadi tolong dong jadi MC, jadi moderator, jadi pembicara. Sama kayak ini. Oh iya. Betul. Jadi emang bakal berpengaruh dan gue nggak mau cuman nganggap orang-orang yang di organisasi itu sebagai partner kerja aja, enggak, tapi sebagai teman yang dimana nggak cuman ngomong tentang organisasi, tentang job desk, tapi kita ngomong tentang kehidupan juga, tentang pertemanan gitu-gitu sih. Oh gila, keren. Kalau menurut Kahaya gimana? Gue mau jawab setuju banget. Udah. Template enggak maksud gue kayak enggak gitu. Oke, jadi kan kebetulan gue angkatan corona. Seperti yang kalian tahu, gue 2020. Gue udah tahun online nih. Kayak siapa sih yang bisa berteman dalam keadaan online? Betul. Ya, Kayak betul. itu masih Sulit. bisa, cuman sulit ya kan. Kayak biasanya tuh kita jadi kayak klik ketika emang udah ketemu. Nah, kebetulan itu anak kelas gue emang cukup intens ketemunya. Kayak misalnya ketemu, nah udah baru tuh grup rame karena udah pernah ketemu kayak gitu kan. Yang mana pada dasarnya kalau misalnya nggak ada pantikan kayak gitu berarti gue sebagai anak corona diem-diem aja Di gitu rumah kan. aja gitu, Iya. kelas udah. Nah iya kebetulan gue ikut hima gitu kan. Nah ketika ada hima ibaratnya gue dapet nih satu kelompok manusia yang homogen sama gue
ya kan? Yang ngerti kalau Iya, misalnya kayak sama lah. sama, dia kepentingannya sama, ininya sama. Jadi ketika gue masuk ke kampus, oh ada nih orang-orang yang ketika gue datang gue nggak harus kenalan dari awal lagi, gitu kan? Iya, Nah jadi kalau menurut gue kalau misalnya ditanya organisasi bikin banyak teman atau enggak, iya. Pertama karena mungkin kita satu lingkup yang homogen. Yang kedua bener kata, lu sebenarnya dipanggil Endo atau Matthew sih? Matthew. Matthew. Oke. Matthew. Lu manggil lo kabar- Matthew. Kalau gue suka Matthew. waktu SMA sama keluarga manggil gue Andrew, cuman gue pengen Matthew aja deh. Beda, Matthew. Ya gue setuju sama Matthew ketika kayak misalnya gue masuk organisasi, taruhlah gue di Hima. Iya. Awal mula kayak misalnya gue nge-MC di Hima doang nih. Terus orang-orang dari luar ngeliat lah, oh Haya nih nge-MC, dipanggil lah gue keluar-keluar juga. Nah itu kan kayak akhirnya bikin pertemanan gue juga jadi luas. Oh Makin luas, sama betul. anak, tiba-tiba gue ke Fikes, tiba-tiba gue ke FEB, Iya. kan kenalan pasti sama orang-orang di sana kan. Makanya kalau organisasi bisa ngaruh ke pertemanan, iya setuju banget. Gue juga mau sedikit cerita sih. Emang gue dulu tuh sebenarnya nggak ikut organisasi ya sama sekali. Betul. Gue cuma ikut kepanitiaan BEM Visip. Nah cuman karena di kepanitiaan BEM Visip gue cukup terlihat gitu. Cukup rame ya. Cukup menonjol gitu. Entah mungkin dari pertemanan atau dari kerjanya ya. Jadi gue selanjutnya kayak bantuin dong Dre jadi ini, ya jadi kan? itu gitu. Gue jadi diundang sendiri untuk bantuin proker mereka gitu. Jadi menurut gue sih memang organisasi atau kepanitiaan itu pertemanan lah mempengaruhi banget sih. Oke, gue punya pertanyaan selanjutnya. Tadi kalian bertiga, hostnya jadi kayak gue sendiri nih soalnya ya. Gara-gara Ting jawab. Enggak oke. Ikutan, Gue mau ikutan. nanya ke narsum aja, berarti Ting sorry ya, maaf enggak gue ajak. Tadi kalian mau jawab bahwa ya kalian berdua sepakat kalau organisasi itu ngebikin kita mendapatkan banyak teman Iya. atau dapat temen lah ya. Iya. Kita punya teman yang lebih banyak dari sebelumnya. Nah, yang ingin gue tanyakan, apakah pertemanan itu bertahan lama atau enggak, atau hanya sekedar ya selama satu periode kalian ngejabat sebagai staff atau sebagai koordinasi, ataupun pas sudah lepas itu ya kalian masih kontekan gitu. Mau lu duluan? Oke, kalau dari gue sih mungkin gue udah cukup banyak ikut organisasi dari dulu pas sekolah juga. Nah yang gue alamin emang most of dari orang-orang organisasi itu karena mereka udah selesai, udah juga. Ya. Udah kayak lost kontak aja gitu Iya, ya. itu nggak bisa hal yang nggak bisa kita tutupin ya, karena pasti kayak gitu. Karena dari dulu gue kayak gitu. Di hal itu tuh kayaknya didukung juga sama ketika lo udah selesai organisasi, kayak tanggung jawab kan selesai, lega banget kan, pundak lo Betul, enteng betul, banget. betul. Ya udah jadi kayak udah nggak mau berurusan sama orang-orang yang bikin lo ribet dulu. Oh Iya, ya, pas dulu bikin lo ribet, jadi kayak mungkin jadinya lost kontak. Cuman yang gue rasain sekarang adalah justru teman-teman gue itu adalah teman-teman gue dari organisasi. Kebetulan nih kalau lo lihat angkatan gue kan udah jarang banget yang ke kampus ya. Iya. Kayak iya. banyak kan yang magang. Magang, betul. setuju. Terus kayak tapi gue masih punya tanggungan satu matkul. Ya kan? Iya. Yang mana gue masih butuh teman-teman yang stay di sini kan buat tahu informasi gitu-gitu. Iya. Nah, itu yang banyak ngasih tahu gue adalah teman-teman gue dari organisasi dulu, Organisasi. karena mereka paham di mana saat gue itu nggak ada di kampus, berarti gue punya hal yang gue sibukin banget di luar. Mereka tuh ngasih tahu kayak absen di sini, ini kayak gini. Nah, ketika gue nggak absen, mereka yang ngomong ke dosen tuh mereka bukan gue. Ya, ya, gitu, ya, kayak sesimpel itu kan kayak oh gue di ngertiin banget nih, bahkan untuk hal-hal yang di sifatnya tuh udah di luar organisasi banget gitu Iya, kan. iya, iya. Ya gitu aja sih contoh Terbantu kecil. banget lah ya. Iya, tapi ya itu tadi mungkin nggak banyak yang kayak gitu, cuman nyantol 2-3 orang pasti ada. Tapi itu cukup sih menurut gua. Iya. 2-3 orang tuh kalau mereka emang Betul. support kita banget tuh berarti banget sih kalau buat gua. Ya karena menurut gue juga kayaknya semakin dewasa kita nggak butuh banyak Banyak ya banget, kan? ya. Kita Ya, cuma ya. butuh lingkup kecil yang ngerti banget gitu. Ya, setuju gua. Setuju Iya lagi. kan Mas? Setuju sih. Enggak, kalau untuk Matthew gimana Matthew? Iya, kalau untuk pertemanan teman yang awalnya partner kerja di organisasi terus jadi teman jangka panjang itu memang bisa dibilang nggak banyak. Nggak Artinya Ya. ada memang orang-orang yang memang ya datang dan pergi aja. Gitu Tuh, loh. come and go. Iya. Komen gue ya. Ada yang memang dipertahankan untuk jadi teman ya itu kan pertimbangannya dari diri sendiri. Entah Iya, itu setuju. karena kita sefrekuensi, karena kita backgroundnya sama Iya. gitu, atau memang adalah hal-hal yang bikin wah kita jadi panjang gini temenannya. Cocok nih sama Iya, dia iya. gitu. Ada juga beberapa yang oke, setelah selesai organisasi ya udah kita udah nggak kontekan lagi, tapi pas ketemu kita say Ngobrol, hi, kita iya. ngobrol gitu-gitu. Kayak cuma, bro, ya, Iya. mana, basa-basi aja ya Karena kalau kan ketemu. kondisinya mau pernah di latar belakang yang sama juga ya, sama Benar. satu organisasi Iya, gitu. itu sih sebenarnya.
Tapi kalau untuk nyari teman sendiri, kayaknya tadi kita terlalu ngebahas untuk dikaitkan ke organisasi nih kayak. Benar. Kayak teman tuh harus dari organisasi. Nah, menurut kalian tuh kalau teman nggak usah gini. Kalau dalam kriteria mencari teman kan ada yang namanya circle toxic atau kayak ini temenan sama dia nggak sehat, dia bla 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 bla. Oh, gue lebih setuju temenan sama dia karena menurut gue dia sehat, dia nge-support gue. Nah, kalau untuk menurut kalian gimana nih dalam memilah dan memilih pertemanan di lingkup kalian sendiri-sendiri? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Sweet. Enggak usah. Tinggal jawab. Oh, ribet aja ya. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan menarik. Ini menarik. Ya kalau Karena- mendorong jatuh soalnya. Iya. Tahu dong. Salah. Oke. Ini menarik dan mendorong pertanyaannya. Karena memang sangat lingkungan atau pertemanan circle itu sangat mempengaruhi diri kita. Yes. Artinya kalau kita temenan sama tukang parfum, kita bakal dapat wanginya gitu. Lu kayak ini motivator Menara 165 gitu. Artinya memang Kenapa tukang parfum? Sama salah satu lagi tukang besi ya, tukang besi. Artinya gini, kalau kita dalam memilih teman, kita kan punya kriteria sendiri-sendiri. Artinya ada memang yang memilih teman karena backgroundnya, ada yang memilih teman karena harus sefrekuensi. Tapi sebenarnya kalau dari gue sendiri, kita temenan sama siapa aja. Betul. Artinya kita teman sama pencuri, kita temenan sama pencuri. Tapi jangan jadi pencurinya. Betul. Ya. Kita ambil yang baiknya. Artinya kalau dalam stoicism, ini filsafat nih, menarik. Tahu. Ada dikotomi kontrol. Ada dua. Satu eksternal, internal. Eksternal itu hal yang kita nggak bisa ubah. Artinya kita punya circle. Yes. Kita nggak bisa mencoba untuk ngubah dia. Ya. Tapi yang bisa kita kontrol adalah reaksi dari diri kita. Betul, Artinya kita temenan sama orang yang minum alkohol, sama kita yang merokok, tapi kita bukan perokok. Contoh misalnya. Iya. Ya itu dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa menyalahkan dia karena wah gue gara-gara circle gue jadi begini. Itu nggak boleh. Itu jadi emang ya gue jadi perokok ya gara-gara gue gitu. Entah itu ada faktor dari lingkungan ya. Gue yang memilih circle itu. Artinya gue harus bertanggung jawab sama diri gue sendiri gitu sih gue. Soalnya ikan aja di laut nggak jadi asin dagingnya kan? Benar. Ya betul. Tapi jawaban Andre Mencu ini 3 SKS ya rasanya. Daging semua. Daging semua. Agaknya gue thanksin ya mau jawab. Berat banget gitu materi yang dia bawain gitu. Oke, dapat dari Pak Venus. Oke, nggak apa-apa Kak Haya. Coba dijawab. Kalau gue kebetulan sama, maksudnya kayak enggak template. Enggak, maksudnya kayak gini. Kayak gue sebenarnya tidak bersirkel-sirkel. Masa gue nggak pernah menyebut pertemanan gue itu adalah circle. Cuman kayak ketika lo teman deket gue, adalah teman deket gue. Cuman gue nggak selalu sama lo dan lo pasti punya banyak teman lagi. Betul. Di antara selain gue gitu kan. Kalau circle, kalau menurut gue ya definisi circle tuh agaknya bareng terus nih. Agaknya menurut gue. Iya. Nah kalau gue nggak kayak ya udah lo teman gue ya udah gitu. Nah cuman dalam memilih teman gue agak picky karena Picky violin. Bukan. Itu anak komun. Salah. Bikin aki. 2/10. Aduh. Kalau masa bukan picky karena gue berarti nggak mau ngobrol sama lu ya. Jadi gue pernah yang kayak mau baik banget sama semua orang nih. Ya. Gue pernah di semester 1-2 gue baik banget sama semua orang. Tiba-tiba baik banget sih lu. Enggak, gue tuh dulu gini. Ini surat terbuka untuk semua teman-teman gue dulu ya. Jadi dulu tuh gue sering banget kayak misalnya ada tugas kan gak ngerti apa-apa ya. Iya. Gue tuh sering banget ngasih jawaban gue. Oh, enak tuh. Atau kalau ada orang kayak tanpa diminta pun gue bakal ngasih. Dermawan. Gua banget tuh. Dermawan. Gua banget tuh, Tin. Enggak. Gua banget Antara ada teman gua enggak ngertiin, ini punya gue. Enggak. Gue punya teman, gue lagi teleponan sama teman gue. Paling pasti dapat statistika sosial kan, status ya. Temen gue lagi nanya ke gue, nelpon, halo Tin, ini status yang ini gimana caranya? Oh iya sebentar gue laptop gue bantuin. Emang kalau boleh tahu kelompok lu siapa aja? Ada ini, Andre Ginting. Ah serius Ginting? Gue langsung buka HP gue telepon, Ting ini kelompokku. Oh iya Tin nanti gue kerjain. Oke, gue usah didengerin, gak usah didengerin. Dinamika. Oke, maksudnya kayak itu sebenarnya kayak naif juga kali ya jatuhnya. Soalnya kayak penyanyi. Ting, serius. Terus lu ya. Bentar. Terus kayak ternyata
ketika gue membutuhkan hal yang sama kan gak mungkin gue bisa di semua matkul dong. Ya betul. Di saat gue kayak cuma nanya doang nih, baru nanya udah ngerjain atau belum? Belum, hai. Tahu-tahu ada di drive pengumpulan lah. Ada nama dia. Adalah nama dia. Waduh. Atau nggak kayak ternyata yang bikin gue jadi kayak harus memilah lagi nih teman-teman gitu kan. Benar. Sebatas pas lagi ternyata gue tuh sering banget kan ngasih jawaban ke teman-teman gue. Pas lagi kita ngasih lihat jadwal KRS masing-masing, kelihatan IP-nya dong. Iya. IP gue paling kecil di antara orang-orang yang nyontekin gue. Mereka pada gede-gede. Bete ya. Gue nangis, ya ampun jahat banget dunia ini. Gitu kan, maksud gue kayak ternyata nyambung juga sih ke matkul ini, gue juga pengen berbobot ya. Iya. Ya, Boleh. komunikasi antar pribadi kalau nggak salah dia tuh bilang kayak ternyata kita tuh secara nggak sadar itu mencari teman yang beneficial buat kita. Iya. Kayak lo tuh temenan sama gue, misalnya lo sering nganterin gue pulang nih, pasti kita jadi deket kan. Betul. Gitu. Tapi lo nganterin gue pulang pasti kan gak suka rela. Misalnya gue dengerin lo cerita Betul. ternyata Ya. kayak gitu kan. Harus ada feedbacknya. Iya, secara bener. maksudnya kayak secara nggak sadar tuh kita ngelakuin itu meskipun kayak enggak lah, masa gue memanfaatin orang, enggak. Masa kayak itu tuh bener gitu. Kita tuh pasti nyari hal yang bisa kita dapetin dari orang tersebut. Ketika kita nggak bisa dapetin kayak ya buat ngapain apa? ditemenin itu kasarnya gitu ya. Itu secara nggak sadar teman-teman. Masuk komunikasi. Manusiawi, ya benar. Masuk komunikasi. Waduh, ini gue kayak udah 6 SKS ting kayaknya. 3 dari Andre, Matthew. Soalnya gue gak mau kalah dong sama filsafat. Gue masukin lah tuh. Komunikasi. Oke teman-teman, jadi ya itu jawaban dari narsum-narsum kita yang keren-keren banget mengenai organisasi, kepanitiaan dan pertemanan. Dan gimana ting jawabannya? Ini 3 SKS lebih ya nih. Lebih. Menurut gua 6 SKS. 6 SKS. Coba nanti kita konversi ya. Coba tahu bisa. Kita bawa ke Mikmas. 3/10. Tapi gue mau terakhir banget nih nanya. Apa tuh ting? Tadi tuh kayak lebih banyak sukanya, Tin. Hmm. Gue pengen nanya sih, dukanya tuh apa sih lu selama menjadi mahasiswa yang aktif terutama di organisasi KSM UKM. Apa dukanya gitu, yang paling duka deh menurut lu Matthew? Gue duluan nih. Iya. menurut lu. Langsung kayak sedih gitu sebenarnya. Gue duluan nih. Keluarin aja, nggak usah Oke. ditutup-tutupin, nggak apa-apa. Nadanya direndahin ya. Jadi gue. Dari Kalau dukanya sih tadi kita ngomongin suka ya. Iya, betul. Banyak lah. Dukanya juga nggak kalah banyak. Artinya memang itu sebuah risiko ya saat kita, ini kan keputusan kita untuk masuk suatu organisasi, bukan kita ditarik atau secara paksa gitu kan. Betul. Tapi keputusan kita untuk masuk satu organisasi di mana ada risiko. Dalam arti saat kita tidak melakukan tanggung jawab kita diberikan kritik, diberikan teguran segala macam. Nah, menurut gua saat kita mungkin kita nggak bisa melakukan tanggung jawab kita karena hal-hal yang menurut kita lebih penting kayak akademik. Kadang Mungkin ada keluarga, gitu, kadang keluarga. kita nggak bisa datang satu proker karena Sabtu Minggu ada acara family time segala macam. Nah, terus kita ditegur, kita dimarahin, diomel-omelin gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu dukanya. Tapi yang terpenting adalah saat kita memang punya prioritas lain selain organisasi, yang paling penting itu adalah komunikasi dengan kepala-kepala, dengan pimpinan kita bahwa Mas atau Mbak, ini gua ada ini nih tanggal segini. Jadi itu yang sebenarnya banyak overlook dari beberapa anggota-anggota organisasi. Mereka kita bisa memaklumi bahwa banyak hal-hal yang lebih penting dari program atau job desk mereka. Betul. Tapi mereka nggak ada komunikasi. Lebih Mereka milih nggak diem ya? ngomong. Iya, mereka lebih milih diem dan ngasih tahu itu di akhir setelah udah selesai. Jadi kayak orang bilang, udahlah lebih penting minta maaf daripada minta izin. Sebenarnya salah itu, Kayak konsep yang klarifikasi salah. ya. Jadi emang yang lebih penting itu komunikasi. Kita apapun itu, mau itu nanti nggak bakal dibolehin atau segala macam ya, tetap harus komunikasi. Setidaknya pimpinan lu tahu. Dan itu salah satu dukanya. Artinya kita harus rela mengorbankan waktu, fisik kita juga, Betul. pikiran kita untuk organisasi yang kita ada di dalamnya gitu sih. Lu Hai, duka lu apa nih Hai? Sebenarnya Suka semua? suka. Tapi Nggak ada dukanya. Oh, Kayak ada. sebenarnya ini adalah bener sih kayak duka yang dibikin sendiri. Iya. Karena kayak ketika lo masuk lo kan tahu konsekuensinya. Jadi sebenarnya kayak sedihnya, capeknya tuh udah bisa diprediksi dari awal
gitu. Cuman kan lo milih itu. Iya. Nah cuman ketika itu dirasain tuh, aduh capek banget lagi, aduh berat banget lagi, aduh sedih banget Iya, lagi gitu. iya. Jadi kalau yang tadi gue bilang kan, maksudnya satu organisasi aja mungkin proker dan kepanitiaan itu banyak. Dan gue ikut nggak cuma satu di saat yang bersamaan, ya kan? Iya. Nah yang kesita itu adalah, menurut gue kan yang paling mahal itu sekarang waktu ya. Kalau misalnya, Benar. iya kan, Iya. ketika keluarga gue tuh dewasa semua, masa umurnya tuh umur dewasa semua, Iya. yang mana ketika sibuk itu barengan. Nah jadi ketika ada waktu buat ketemu, itu yang selalu nggak bisa adalah gue, Iya. karena banyaknya itu. Jadi yang kadang mungkin disesalin sih enggak, cuman agak kayak sangat disayangkan aja, kayak oh ternyata waktu gue buat keluarga gue banyak kesita ya dari sini gitu kan. Even buat ngerjain proker kan harus fokus, berarti kan gue meskipun di rumah gue pun fokus ya, gitu ya, kan. ya. Melipir lah ya. Iya. Jadi dukanya itu sih, banyak waktu yang kebuang untuk diri sendiri, untuk keluarga juga gitu. Jadi lebih fokus ke hal-hal yang sifatnya emang untuk orang lain gitu. Tapi ya balik lagi itu kan kayak pilihan dari awal gitu ya. Iya. Ya udah deh. Duka yang dibikin sendiri ya. Iya, bikin sendiri udah tahu lakuin. Ini dalam sih dan insightful. Cuman sebelum kita tutup Tin, gue punya ini sih, gue punya quotes sedikit. Apa tuh Ting? Dududududud. Coba dikasih Ting. Enggak, tolong, ini bukan pantun, quotes. Tolong, quotes. tolong. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Gue mau nanggepin. Apa tuh? Setuju banget, soalnya kalau misalnya kita kayak pengen ada sesuatu yang besar, pasti butuh pengorbanan yang besar Betul. juga. Kayak gue tuh selalu yakin kayak gue kan selalu dibilang kayak Akila nih gak pernah ada di rumah. Tapi gue sampai mikir kayak lo lihat aja ntar kalau gue bisa kayak Ada sukses, waktunya, iya, ada nanti lo lihat saatnya. nanti, iya Betul. kayak gitu, sampai kayak bisa, pasti gue bisa. Gue setuju. Oke, mungkin itu aja kali ya. Gak, gue jujur sampai kayak speechless banget, kayak wah gila ini keren banget. Insightful. Insightful banget. Ini tepuk tangan sendiri. Kan bisa dari Pakai sini. efek tepuk tangan dong. Oh iya benar. Tepuk tangan buat narsum kita dulu dong, Tin. Jadi tepuk tangan malah ketawa. Mungkin Mungkin- saya nggak jago mainin begini. Mungkin ini aja dari episode kali ini. Next time kita akan bahas di episode-episode selanjutnya tuh yang lebih seru lagi. Dan lebih keren lagi, dan narsumnya yang lebih kece-kece lagi. Woo. Jadi tetap di Visip Talk.